Shopbers, apa kabar? Ketemu lagi weekend dan pastinya di sini ada Marlin, Mirna, Era yang akan bergabung lagi untuk ngobrol-ngobrol dengan kamu dan juga dengan narasumber kita pada kesempatan kali ini. Tapi untuk sekarang aku akan langsung aja nanti panggil narasumbernya karena Era sama Mirna nanti akan ada di sesi tersendiri sama gue ya. Pokoknya uh, intinya kita ngobrol lebih dalam aja dulu kali ini sama narasumber kita. Karena ini narasumber ini luar biasa, dia adalah strong woman kalau menurut gue ya. Nanti ceritanya akan kita gali lebih dalam lagi. Kenapa dia gue sebut sebagai seorang strong woman? Karena dia tuh udah kerja, single mom. Aduh gila ya, gue sih mungkin gak akan sanggup ya menghadapi hal-hal yang sifatnya tuh menggali semua kemampuan gue untuk mengurus segala hal gitu. Kayak kerja aja buat gue udah puyeng gitu kan. Tapi ternyata ada story menarik dari seorang narasumber kita kali ini. Kita panggil aja langsung ya. Dia adalah Galuh Chandra Kirana. Hai Galuh, kita hadirkan Galuh. Halo, Selamat pagi. Boleh ngomong pagi apa enggak? Pagi lah ya kalau di sini ya sekarang Halo, ya. pagi setiap hari. Setiap saat. Semangat pagi kalau katanya ya. Semangat pagi. Apa kabar nih Galuh? Galuh adalah seorang General Manager Shopback Indonesia. Jadi kalau mau cari siapa sosok paling penting atau top levelnya Shopback Indonesia, ini dia orangnya sekarang lagi ngobrol sama gua di sini. Ya kan Galuh, gimana Galuh? Aku baik-baik saja. Terima kasih loh, senang sekali ada di sini hari ini sama Eureka Women. Makasih Mama Arlin untuk udah Thank ngundang you aku di juga. sini. Makasih banget juga udah datang, maksudnya udah bergabung ya, walaupun via online bareng sama tim Eureka Women host di sini. Dan Galuh ini pasti punya banyak banget waktu, kesibukannya tuh benar-benar ini ya dan limited, tapi beliau menyempatkan waktunya untuk kita di sini. So very very thankful. Makasih banyak nih. Kita ngobrol-ngobrol sedikit tentang dunia e-commerce dulu deh. Boleh. Gimana? How is it going Shopback Indonesia? Alhamdulillah, this is a very interesting time ya nggak sih buat kita semua. Tapi by the way ya, Kenapa nih? ngomongin strong woman ini semua di sini strong woman loh, nggak boleh begitu loh, kita semua adalah strong woman ya nggak sih, sama-sama sibuk luar biasa juga lagi kan. Tapi kan keunikan seorang Galuh nih beda nih, dia adalah salah satu boleh dibilang frontlinernya e-commerce Indonesia nih sekarang ya kan, dan handle Shopback Indonesia ini kan sesuatu yang challenging, tapi mungkin buat dulu lo kan ada di Gojek ya sebelum di Shopback kan ya Galuh ya. Terus kayak dari Gojek terus pindah ke e-commerce gitu. What do you think? Kayak gimana tuh dulu bisa decide mau pindah ke Shopback gitu loh? Ya, oke. Jujur menarik sih, tapi ya maksudnya it is still a startup gitu kan, karena kebetulan juga bukan pengalaman kedua atau bukan pengalaman ketiga untuk jadi startup gitu kan. Jadi ya ritmenya udah kebaca gitu, walaupun jujur dunia e-commerce tentunya tidak sama plek-plek sama dunia GoPay. Waktu itu kan kerjanya soal di GoPay. Iya. Very interesting pasti, apalagi pas join gitu kan, aku join kebetulan 2019 akhir gitu, pas lagi rame-ramenya, kita sebutnya Shopfest. Yes. Belanja akhir tahun ya. Single day di mana-mana gitu kan. Single day dan 12-12 Harbolnas. Iya, itu dia. 11-11, 10-10 gitu kan. Betul. Bener, udah gitu abis itu join kalau nggak salah September tahun depannya, tiba-tiba langsung COVID kan. Iya ya. Yang langsung mengubah situasi. Tapi sebenarnya industri e-commerce pada saat COVID malah justru very very promising kan, karena orang juga jadinya fokus ke online dan banyak yang belanja online kan, Galuh. Bener. Ya kalau mungkin kalau bisa dibilang adalah different tergantung dari target audience-nya yang mana. Gitu. Maksudnya kita kan nggak bisa pungkiri juga ada teman-teman kita yang secara ekonomi challenging, maksudnya mendapatkan challenge dalam masa COVID ini gitu. Tapi memang ada beberapa dari kita yang spending offline-nya pindah ke online, gitu kan. Apalagi perempuan-perempuan ya lagi break kerja atau apa gitu, klik jempol main langsung order online. Gitu. Betul gitu. Nah jadi ya ada. So you're coming at the right time dong masuk ke Shopback itu ya kan?
uh, interesting time aja gimana? Oh I'm gitu ya, coming ya, in ya, the, betul, in betul. the most That's a good thing. interesting time, ya kan? Benar. It is challenging in its own way karena kalau kita ngomongin Shopback, gitu kan, Shopback tentunya kan apa ya namanya, in terms of awareness gitu, kita kan juga masih trying to get there gitu. Tapi COVID tentunya ya namanya any company ya, user growth yes, tapi kalau misalnya dalam kondisi khusus, budget apa yang pertama kali kita potong? Iya, ya, Gunakan budget marketing ya. Nah, itu kan kemudian makanan jadinya interesting ya kan, dan ya I cannot say that it is not challenging, but it's a fun ride lah gitu, bahwa ada banyak hal-hal yang menarik yang terjadi selama COVID ini gitu kan, dan yang paling menyenangkan adalah kita artinya Shopback basically kan ada di sini untuk ngebantu perempuan-perempuan dan sebenarnya laki-laki, which is very interesting, nanti kita bisa bahas, untuk jadi smart shopper kan, dan itu adalah premis yang sangat bisa dibuktikan dalam kondisi saat ini. Wow, jadi ada unsur ininya juga ya. Maksudnya ketertarikan kamu ketika gabung di Shopback itu bahwa ini juga ada market perempuan yang kamu rasa bahwa ini baik juga untuk mengedukasi perempuan Indonesia gitu ya. Benar. Dengan cara shopping yang benar dan sebagainya, apa gitu kali ya? Betul, dan itu juga jadinya unik karena gimana ya, ada beberapa insight yang akhirnya keluar, dan kadang-kadang ya kita, gue marketer gitu kan, I don't really know your background, tapi I think all of us is basically a marketing person to some extent, right? Ada beberapa apa ya, insight-insight yang tiba-tiba keluar dalam kondisi seperti ini gitu, kayak misalnya dulu beberapa tahun lalu sensitivity to promo, atau mungkin bukan promo ya, ability untuk bisa berhemat itu tidak sekencang sekarang. Tapi dengan sekarang adanya e-money gitu kan, terus begitu e-commerce gitu kan, gratis ongkir, cashback, the sensitivity to get more out of what we spend jadinya lebih tinggi sekarang, dan itu yang bikin everything jadi lebih interesting gitu. Kayak banyak banget gitu teman-teman kita di komunitas Shopback misalnya yang bisa banget tuh kayak maximize keuntungan dari setiap spending. Misalnya, oke, gue buka Shopback dulu sebelum gue belanja ke e-commerce AP gitu, mari kita tidak sebutkan namanya gitu kan. Nah, habis itu gue tambahin dengan sebuah payment tertentu si AP lagi yang akan tambah begini, plus gue tambahin lagi sebuah kupon dari mana, sehingga all and all dari belanja gue 500.000 misalnya, gue bisa save up to 100.000. Ih, aku sungguh pintar. You know, it's kayak sebuah achievement that you hack the system. Tapi itu benar banget sih. So itu you guys like loh, educating people to be a smarter shopper kan gitu. Dan buat gue tuh sebagai seorang shopper ya, posisi gue kan sebagai seorang shopper ya. Biasanya I feel very smart kalau gue udah bisa kayak dapetin banyak benefit gitu loh within my spending ya. Jadi kan kayak oke, ini gue spend tapi gue I got something juga. Bener. Yang akhirnya tuh buat gue tuh kayak oke lah, value for money gitu loh. Terus begitu kan itu ngebantu banget terutama untuk spending yang ada di range in between do I need it or do I want it. Ya, bener banget. Bener, apalagi selama momen pandemi ya. Gue tuh bener-bener jadi kayak wise spending, tapi ya antara need and wanted gitu kan. Tapi iya sih, bener banget. Tapi ya itulah, maksudnya kalau perempuan kan memang lebih ke situ ya. Apa namanya, cara berpikirnya gitu. Dan gue sempat nonton juga ini jadi kepikiran karena tadi sempat ngomongin perempuan juga ya Galuh. Dan as a woman gitu kan, kita juga ini masih di bulan Maret kan, kita masih ngerayain yang namanya Hari Perempuan Internasional gitu loh. Dan gue udah sempat nonton nih videonya Galuh yang dibuat sama Shopback juga, Shopback Indonesia kan. Terus itu juga kan kemarin dalam rangka Hari Perempuan kan ya, Hari Perempuan Internasional itu kan ya. Dan di situ tuh kayak lo cerita banyak tentang keseharian lo sebagai seorang leader di Shopback, terus sekaligus juga sebagai seorang single mom dari seorang putra gitu kan ya. Dan di situ juga lo cerita bagaimana bagi waktu, bagaimana mengejar karir juga, karena kan
it is sometimes dilemmatic problem kan, when lo harus tiba-tiba fokus sama lagi fokus sama kerjaan, tiba-tiba harus juga ngurus anak atau mungkin some kind of family problem gitu kan, terutama ya you're challenging ya kan dalam hal sebagai single mom ini gitu loh. Can you share a little bit here with Iruka Woman gitu, karena pastinya Iruka Woman juga bakal belajar banyak hal juga nih dengan hal-hal yang kamu rasakan itu gitu loh, Galuh. Tadi kan sempat kita bahas ya, actually cerita si video itu tuh agak in a way aku malu gitu loh. Malu tuh karena as a person gue agak introvert gitu kan. Dan pas teman-teman di kantor gitu bilang kayak, ayo Mbak Galuh kita bikin video. Susah emang ya kalau nggak banci tampil itu kayaknya tuh ngeluarin ini ngedorongnya gitu. Nggak tahu, tapi I don't know, mungkin some relate ya. Tapi buat seorang introvert kayak gue, terus dan I don't apa ya, gimana sih rasanya lu jadi single woman, dan of course some people in your life know that you're a single woman, but reality bahwa lu mesti kasih tahu seluruh orang di dunia bahwa lu adalah single woman, it's not easy for me awalnya gitu kan. Cuman ya karena teman-teman di kantor juga bilang, Mbak tapi ini tuh bagus, basically they convince me lah ya bahwa this is more about sharing kayak yang tadi lu bilang gitu kan, ini about sharing being a woman dan segala macam, and your story actually good bla 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 anyway gitu. So terjadilah itu video yang rencana awalnya itu nggak pakai ada yang nangis gitu, tapi kan ternyata ngomongin hal kayak gitu tuh nggak segampang itu ya. Iya. Sehingga tiba-tiba agak bergetar juga tuh suara yang kemudian akhirnya tambah lagi aku malu gitu kan. Aduh, udahlah ngomongin begini pakai acara setengah bergetar-getar lagi gitu kan. Tapi anyway, the feedback yang kita dapetin kebetulan juga bagus banget gitu. So at the end of the day, I'm happy that it resonates with people. Gitu. I think the learning point from your experience ini adalah mungkin mindsetnya adalah ketika kamu bilang bahwa aku sebenarnya malu, tapi kan your stories can be always as an inspiring story to other people, especially women kan gitu, dan single woman terutama gitu. Jadi kayak sebenarnya sih sharing is good gitu loh ya kan. Iya. Apalagi kan bilang kan responsnya ternyata bagus kan. Apa aja sih responsnya? Contohnya gimana? Respon apa aja sih? Banyak yang bilang lebih ke maksudnya gini, mungkin nggak banyak yang mau ngaku kalau sebenarnya of course sebagai ibu gitu kan ya, nggak usah ngomong single mom ya. Kita juga pengen mungkin ngebantu suami gitu. Tapi in terms of bahwa it is a choice gitu kan, rather than a situation where we are at, mungkin belum banyak orang yang mau segitu jujurnya kali ya. Atau segitu beraninya gitu kali ya. Ngomong gitu ya. Mungkin ya. Cuman ya jadi kebanyakan sih ngomong kayak gitu. Terus of course banyak yang soal strong women dan segala macam. Tapi ya bagian I think semua perempuan sih strong gitu. Jadi ya kalau nggak strong kita nggak bisa bawa buntelan 9 bulan gitu ya, batuk keluar bayinya seakan-akan itu batuk padahal kan bukan batuk. Iya. Kan kita semua pasti strong gitu. Cuman ya I think I kind of feel bahwa I'm being a better mom ketika gue bisa jujur aja gitu sama diri gue sendiri. Dan itu kan kita semua kan beda, all women are different gitu kan. Dan daripada portraying bahwa daripada shielding misalnya lah di balik bahwa gue single mom, gue mesti kerja tiap hari apa gitu, ya lebih baik ya sit down with anak gue dan bilang bahwa this is what I like to do. Dan gue ngerasa bahwa itu bikin gue jadi a better mama gitu. Emang cengeng gue ini, mohon maaf ya, tiba-tiba cengeng. Kalau gitu kita minum dulu lah, ya kan? Ya silakan. Tapi memang gitu sih lo, menurut gue ya, kalau perempuan itu kalau emang udah melakukan hal-hal yang sangat-sangat
how do you call it, dalam, dan dia memang benar-benar berusaha semaksimal mungkin, you will feel it gitu kan. Jadi pastinya lo akan merasakan kesedihan dan pastinya lo akan merasakan feel the struggling itu, sehingga kalau lo sharing kayak gini tuh juga lo ngerasain itu gitu. For me itu kayak lo nangis dan sebagainya itu sesuatu yang menunjukkan bahwa lo berhasil melewati itu dengan berbagai tantangan kan gitu. It's showing your strength kan, ya nggak sih? Terus kadang lo ngerasa nggak sih, pernah nggak sih punya perasaan bersalah misalnya meninggalkan anak demi urusan pekerjaan, itu kan juga bagian daripada saat proses itu kan. Itu mah dulu lah ya, karena kan sekarang si aku udah gede kan, dia udah tahun ini 16 tahun, so. Oh, dia udah 16 tahun? Udah 16 tahun, sekarang udah udah mau naik SMA kelas 2 di tahun. Ini udah kayak kakak adik dong ya, berdua nih ya? Enggak juga, banyak, jangan khawatir. Mamanya masih kelihatan muda soalnya, say. Jangan tertipu pada efek kamera ini. Ya, jadi kan karena anak juga gede, tapi dulu waktu dia kecilan tuh, mohon maaf bentar ya. Waktu dia kecilan tuh gue selalu kalau misalnya mau ngelamar kerja atau diterima kerja atau whatever gitu sama calon user gue atau bos gue selalu bilang kalau tapi mohon maaf nih, tentunya saya mau diterima, tapi paling gue bisa sampai kantornya jam segini tuh bisa jadi tergantung lokasi kantor ya, karena kan lokasi rumah gue jauh. Tapi intinya adalah gue mastiin kalau I know karena rumah jauh, pulang sebelum jam 9 malam itu hampir tidak bisa dilakukan. Sehingga mendingan gue berangkatnya siang, jadi kayak pagi masih bisa mandiin, ngasih makan, terus kayak gitu. Sampai dia berangkat sekolah masih gue temenin gitu sampai jemputan, diantar sampai jemputan, terus baru gue ngurus diri gue sendiri. Selalu gitu. So itu jujur tentunya datangnya dari rasa bersalah, karena I know gak bisa sama dia seharian, gak bisa ngajarin PR waktu malam misalnya kan, tapi at least we have this ritual di pagi hari yang kecuali gue tidak ada di Jakarta, itu selalu gue yang pegang. Jadi memang quality time is important ya. Jadi dan lo juga making time for it gitu ya. Memang ada momen-momen di mana anak lo selalu merasakan bahwa di momen ini mama bersamaku, which is morning moment tadi gitu ya. Iya ya, that's the only thing that we can do kan. Kalau misalnya emang kita we hack the system lah. Yes. Balik lagi gitu kan ya. You manage your time and you create the system lah ya untuk gimana cara bisa bonding juga tetap meskipun harus bekerja gitu kan. Challenging-nya itu di situ kan. Terus kalau momen-momen pada saat anak ujian tuh gimana rasanya tuh? Karena kalau gimana? Ada cerita lucunya gitu. Jadi ada masanya gitu kan. Sekarang sih ya makanya COVID ini buat gue adalah blessing disguise juga. I don't think that I ever stay sama anak gue longer than this 1 year period gitu kan. Karena kan basically gue di rumah. Exactly. Nah, ada masanya dulu di sebuah kantor tuh gue pergi mulu gitu kan, dan kalau pergi tuh bisa 2 minggu, 3 minggu gitu. Nah, dia waktu itu mau ulangan di bandara, terus dia ulangan matematika gitu kan, ulangan matematika nggak ngerti ini caranya gimana gitu, terus bilang lah gitu, coba fotoin soalnya kayak apa. Terus dia fotoin, terus itu kita pakai video call, terus gue ngajarin dia itu di bandara lagi nunggu check in. Ini jadi caranya ini begini. Does it work? I don't think so. But I tried, right? Tapi mau gimana gitu. Gue yakin anaknya nggak paham juga sih. Bayangin gimana caranya gitu kan, mana itu matematika gitu. Cuman ya iyalah ya. Can do lah ya. At least you try gitu kan. At least I tried. Iya, bener-bener. Tapi ini nggak sih jadi lo tuh tipikal parenting yang lo lakukan tuh, yang lo terapkan kepada anak tuh termasuk tipe yang mana nih jadinya, yang protektif, permisif, atau demokratif misalnya kan, dengan kondisi yang kayak tadi lo ceritain itu jatuhnya lebih ke permisif kali ya, atau gimana? Bisa jadi, tapi gue juga nggak tahu sih Mas, gue mungkin mesti nanya sama anak gue ya. Cuman dari dulu yang gue lakukan sama dia adalah satu, gue nggak treat
dia sebagai anak kecil atau anak. Hmm. Menurut gue malah dia lebih kayak guru gue sih dalam kehidupan berantara ini ya daripada anak, but anyway. Terus I just set the rules sih. Maksudnya kayak rulesnya gue dari dulu ngomong sama dia, ada 5 hal yang keputusannya di gue, sisanya terserah dulu. Which is 5 hal ini adalah hal yang paling basic. Lo makan, lo mandi, lo sikat gigi, lo belajar. Satu lagi kalau nggak salah mungkin lo sholat kali ya. Tapi gue udah agak lupa karena anaknya udah gede sekarang. Nah tapi di luar itu terserah lah. Maksudnya dalam artian lo mau pakai baju apa, nggak pakai baju apa, mau ngapain, serah. Gitu. Tapi untuk yang itu adanya di gue. Dan itu akhirnya yang jadi work gitu. Kayak misalnya dia waktu itu tidak mau berenang, les berenang. Terus gue bilang, but ini masuknya di belajar, which is belajar adanya di gua. Terus, tapi dia bisa nego, cuy, kocak. I don't really like swimming. Sampai kapan gue boleh berhenti? Terus gue bilang, kenapa gue mesti belajar swimming? Kenapa swimming masuknya di ranah belajar? Isn't it a hobby? Misalnya kayak gitu. Terus gue bilang, swimming itu survival. Hello. Kalau misalnya ada tsunami, kalau lo bisa swimming, misalnya apa kan lo selamat hidupnya. So itu masuknya ke belajar. Oke. Terus ya udah berarti ini ada survival. Oke. Terus ya gitu untuk survival caranya gimana? Ya udah yang penting lo bisa 3 gaya renang. Dari yang basic sampai yang sedang ya gitu. Iya. Oke. Abis dia bisa 3, dia tagih lo ke gue. Oke, gue udah bisa 3. Udah ikut kompetisi apa-apa, menang sih kagak, tapi yang penting kan ikut kompetisi. It's not about winning, but it's more about like the experience of kompetisi. Abis itu dia bilang, aku tak mau lagi. Terus ya aku baik, karena memang sudah kita putuskan bahwa ini memang bukan untuk hobi dan ini untuk belajar dan survival, selalu bisa 3, itu kan nggak bakal hilang kan, basically itu kayak naik sepeda kan, once you know how to do it, ya you know how to do it, ya udah, aku tak bisa mengatakan apa-apa lagi. Jadi begitu cara parenting gue, nah itu masuk yang mana gue kagak paham dah. Iya sih, jadi memang harus lebih fleksibel kayaknya ya, kalau dalam situasi kayak gitu ya. Jadi Iya, bisa ngeliatin anaknya juga gitu. Dia tuh sebenarnya mau ngikutin kita, gimana caranya biar dia mau ngikutin, dan ini sebenarnya benefitnya untuk dia juga, lebih ke situ ya, goalnya ya. Mungkin ya, karena tuh I'm not home every day juga. Jadi kalau misalnya gue mau push like really hard gitu kan, buat apa gitu kan? I'm not there untuk jagain juga. Emang lu ngeliatin, emang gue bisa ngeliatin dia gitu tiap hari pasang kamera. Iya sih. Kalau dalam hal akademis gimana? Biasanya kan, I don't know, some of my friends was like, mereka tuh agak lumayan ambisius juga ya untuk kayak anaknya harus punya achievement, harus punya prestasi gitu kan, terus harus punya yang kayak, istilahnya mungkin kalau sekarang bukan juara kelas ya di kelas, tapi at least mereka selalu membanggakan nilai-nilai anaknya gitu. Was it something matters to you as a moms untuk sekarang ini? Jujur karena gue waktu sekolah dulu bukan juara 1. Bukan kompetitif. Pintar gitu kan untuk akademis. So enggak sih, maksudnya gue enggak segitu, gue nggak bilang bahwa itu hal yang baik, tolong dicatat. Mungkin I need to be lebih pushy kali ya dalam soal akademis, tapi by far kalau buat gue adalah more into bahwa you know your responsibilities gitu. Kayak misalnya pulang sekolah, istirahat, misalnya dulu waktu kecil tidur dulu gitu kan, nap, abis itu bangun, terus kayak gitu bikin PR misalnya. Ya tahu aja kapan bikin PR, tahu kapan ujian, jadi mesti belajar yang kayak gitu. Tapi resultnya sendiri ya kalau bisa ya jangan jelek. Tapi kan harusnya kan itu kan kalau itu kan rhythm kan, maksud gue adalah it is not the end result yang matter, tapi lebih kayak proses yang you do. Gue selalu bilang kayak 10.000 hour itu loh ya, lo kalau mau pinter ya lo belajar 10.000 hour, that's just the science of learning gitu kan. So gue gak ngejar ujungnya, tapi gue mau dia untuk bisa tahu kapan dia harus belajar. So it's more about the process. Ya kalau misalnya harusnya kalau prosesnya benar, hasilnya benar, harusnya. Kalau enggak ya udah. Jadi lo menekankan proses itu jauh lebih penting kepada anak untuk dia bisa develop themselves gitu ya, buat dia berhasil mencapai satu achievement,
the most important thing adalah the process to reach your achievement itu tadi gitu kan. Iya, karena menurut gue kayak mungkin karena gue banyak gagal. Jadi gue lebih pengen dia belajar untuk bisa menerima Handle kegagalan. Iya. menerima kegagalan dan Move on lah. memperbaiki Ya udah, gitu. Bener, maksudnya ya take the lesson and then ya udah gitu. Makanya kayak tadi kita ngobrol soal kompetisi renang, itu sih lucu banget karena at the end of the day dia mah paling terakhir gitu kan, but it's not about winning, tapi it's more about lu tahu bahwa lu nggak secepat yang lain, but you finish the race anyway. Itu kan kayak pas berenang kan lu denger kan, karena lu kan kepala lu kiri kanan, dan lu tahu, lu bisa ngeliat kiri kanan lu di mana. The learning bahwa lu sendirian dan semua orang ngeliat lu sendirian karena yang lain udah di depan, but you finish it anyway, itu yang menurut gue lebih matter dari winningnya itself buat gue. Iya. Hal apa yang membuat lo bangga terhadap anak lo, Sil? Yang buat gue bangga sama anak gue adalah karena dia bisa ngatur dirinya sendiri. Oh, dia independen dong ya berarti ya? Mungkin karena tak ada pilihan. Karena itu tadi proses membentuk dia jadinya kan? Iya, gitu kan. Mau nggak mau dia mesti ngatur dirinya sendiri karena ya kayak gitu. Kalau misalnya kayak tadi contohnya, kalau misalnya gue nggak bisa di kantor, misalnya di sekolah ada yang gue nggak bisa ya, yes I can rely on my mom but not much karena ya nanti cuma di video call terus diajarin, cuy mau gimana? Iya. Mungkin ya. Tapi anak lo laki kan? Laki. Anak laki tuh bukannya cenderung lebih cuek ya lo? Kayak gue tuh punya anak satu laki. Yeah. Itu asli yang kayak lebih cuek, kayak sama dirinya tuh juga ensol pelajaran segala macam tuh kadang kita mesti yang ngingetin gitu kan. Udah nih PR-nya, apalagi kan sekarang zaman pandemi tuh kayak lebih banyak PR kan dari sekolah gitu. Jadi mastiin bahwa dia gue berusaha untuk membuat dia lebih independen ya di semester pertama gitu. Tapi ternyata banyak banget yang PR nggak disubmit lah, apalah, yang gurunya jadi manggil gue gitu kan. Gitu. Iya. Tapi kan tujuannya kita pengen dia tuh sebenarnya mandiri gitu. Nah, ngalamin nggak sih lo yang kayak proses ketika dia nggak mandiri jadi mandiri itu gimana gitu? Ngalamin sih, ngalamin lah ya pasti, bukan sih, ngalamin pasti gitu. Cuman Oke, balik lagi mungkin karena gue nggak punya pilihan, akhirnya ya gue kasih tahu gitu bahwa ini PR lu mau dikerjain misalnya apa gitu, terus gitu. Ya, terus gue bilang, ini kan yang belajar kan bukan gue, yang belajar kan lu. Buat apa lu belajar? Buat masa depan lu, gitu gue bilang. Karena mungkin juga gue sangat realistis gitu kan. Gue selalu bilang bahwa ya we're not rich gitu kan. Kalau misalnya lu mau hidup lu enak, itu karena dia look up to Elon Musk gitu kan, lu pengen jadi Elon Musk. Gitu. Ya you do Elon Musk gitu kan. What you think Elon Musk tiba-tiba langsung terjadi gitu. It does not happen that way. So ya you do Elon Musk, gue bilang ya you learn, lu belajar jadi kayak dia, bagaimana, dan dia ya lu baca aja berapa banyak dia spend time to be him. Terus gue bilang ya kalau misalnya lu mau jadi Elon Musk, lu mesti masuk ke university yang bagus, dan jangan lupa sekali lagi I'm not rich, gue bilang kan. So kalau lu mau masuk money ya lu cari beasiswa, the way lu cari beasiswa jadi pintar, gue bilang gitu kan. So that's your life is on you, not on me. Itu yang saya bilang, dan dari situ ya dia I think pick himself up ya. Itu bagusnya. Jeleknya adalah these days dia karena anak lo umur berapa baru? Aku sih masih umur 12 ya. SMP. Selamat menikmati, sisa sedikit. Oh gitu ya. Jadi di momen itu momen susahnya ya. Enggak, iya, karena kan dia semakin apalagi laki kan, semakin sedikit ngomongnya gitu. Iya, bener banget. I miss udah selesai di momen yang kayak kalau gue pergi kantor aja tuh dulu kalau pulang I miss you mommy gitu kan. Sekarang boro-boro tutup pintu kunci satu kata aja udah bagus banget. Asli gimana sekolah? Oke. Gitu. Oh iya, good, are you okay? I'm okay. Yes, cuma gitu doang. Asli. Nah, terus itu pandemi gini kan juga bener kan dari lo bilang kan PR tambah banyak. Itu gue kayak ketemu sama dia walaupun kita sama-sama di rumah tuh kayak terbatas cuy.
kayak jam 8 malam tuh dia udah mau masuk kamar lagi gitu ya. Terus gue tanya kan, kenapa sih baru jam 8, ntar jam 9 aja masuk kamar ya, aku banyak PR. Oke. Hmm. Gemes Itu, ya. itu Heeh. bagusnya adalah dia bertanggung jawab, nggak bagusnya adalah gue kayak ngerasa these days dia so absorbed in Mhm. dia punya preparation kali ya gitu kan, Mhm. karena udah masuk high school kan, Hmm. senior kan ya gitulah, jadi ya udah dia sibuk, harus bersabar. Oh gitu. Tapi memang iya sih, banyak teman yang ngasih encouragement juga seperti itu sih. Biasanya katanya kalau anak cowok tuh ketika dia udah SMA baru mulai terlihat lebih mandiri dan lebih tanggung jawab gitu ya. Lu udah ngalamin itu ya berarti ya? Nemuin lah sama Duh. kita gimana nih, gue kayak, jadi gue balik lagi ke video tadi, gue kayak akhirnya awalnya gue hesitant, tapi akhirnya gue very happy karena itu kayak jadi memento gitu loh. Iya, Karena kan iya, sisa 2 tahun ya menjadi ibu gitu, maksudnya kalau kuliah kan probably dia bakal keluar di mana ya, apa gitu kan. iya, So yes. it's kind of like graduation for me too. Jadi itu kayak lucu juga nih barangnya, jadi memento kehidupan gue bahwa once gue pernah merasa begini. It's about parenting ya. Kayaknya sih memang kalau ngomongin soal parenting oleh ibu-ibu bekerja ini memang benar-benar challenging banget. Tapi sekarang kita ngomongin soal galuhnya deh. Nah, lo nya sendiri seorang galuh yang juga sekarang kan sebenarnya masih dalam proses meniti karir gitu ya. Walaupun udah ada di some certain stage yang udah lumayan suksesnya udah ada gitu kan. Tapi kan I think you still have a lot of dreams to achieve juga gitu kan. Nah, pernah nggak sih ngalamin yang namanya perlakuan kayak apa ya, mungkin challenging karena lo dianggap seorang single mom gitu? Di kantor. Ya, during your career or during your working time gitu? Gue oke, kita berharap stigma itu nggak ada gitu kan. Berharap, tapi kadang-kadang stigma itu ya nempel. That's why sebenarnya gue kalau bisa nggak usah tahu orang gue single mom, I probably prefer orang nggak tahu sebenarnya. Mungkin karena stigma itu ya. Tapi biasanya gue kalau sama di kantor tuh sama bos gue pasti tahu karena I need the person to support me kan. Kayak misalnya as a single mom kadang-kadang tiba-tiba amit-amit anak sakit dan you will leave everything at the office dan lu mesti pulang gitu kan. So that kind of understanding adalah sesuatu yang lu butuh dari bos gitu, bahwa ya lu nggak perlu ada di kantor, I will take care of my stuff, tapi I need to go home right now kayak gitu. By far gue beruntung bahwa all of my bosses, previous ex bosses misalnya, is very supportive sama gue, dan gue juga again very beruntung karena the environment I work in are very supportive juga sama my jadi kalau diskriminasi di kantor enggak, tapi diskriminasi di tempat lain ya. Kamu ngalamin juga ya? Kayak apa tuh? Jadi karena nggak diprioritaskan. Mungkin lebih kayak, kenapa sorry? Kan bentuk diskriminasi itu seperti apa kira-kira? Mungkin bukan diskriminasi lah ya, apa ya namanya ya? Apa ya? Nggak tahu gue, cuman kayak gimana pun kan kerjaan suka demanding kan, dan we don't work in I guess 9 to 5 companies kan. Iya. Jadi mau nggak mau kan kerjaan tuh panjang gitu kan, dan gue cenderung untuk pulang malam banget gitu kan. Once ada masalahnya gue pulang kayak jam 1, jam 2 pagi tiap hari gitu. It got better along the way gitu kan, jadi lebih pagian gitu, kayak jam 11 gitu kan, jam 10 gitu kan, atau jam 9 lewat lah gitu. Cuman ya there were time ketika banyak omongan lah, terutama di surrounding tempat gue tinggal yang jujur kurang enak gitu untuk didengar gitu kan. Ya kan kita bisa pura-pura budak aja ya. Cuek lah ya. Prinsip cuek itu penting lah ya. Iya. Gitu ya. Menghadapi situasi yang kayaknya itu kita dianggap seperti seakan di pojokan gitu ya.
Iya, gitu. Cuman ya along the way kita juga semakin tua kan gitu maksudnya, dan kita juga maksudnya semakin tua adalah ya orangnya semakin tua gitu. Ngapain sih ngeributin perempuan tua ini gitu kan. Dulu kan waktu masih 20-an mungkin kayak tetangga kita gimana. Kayaknya sih kita semakin tahu apa yang mau kita capai, jadi kayak lu lebih fokus aja gitu ya. And ignore something yang kayaknya tuh gak masuk dalam list of your goal gitu kali ya. Nah, kalau ya, gitu. Oke, I think last but not least ya, mungkin sebagai penutup kita pertemuan dan sharing kita pada kesempatan kali ini, mungkin buat Galuh kepada Eureka Women Ladies ya, karena kan kita ini suatu kanal yang kita pengen banget perempuan-perempuan Indonesia itu menemukan Eureka Woman-nya setiap saat, setiap hari gitu kan. Karena there's always be a great moment yang kita bisa syukuri setiap hari gitu kan. Harapannya juga Eureka Women Ladies juga seperti itu. Terus mission kita adalah lebih kepada woman empowerment. Terus juga kita juga pengen ada setiap perempuan Indonesia juga punya cara untuk how they can do their self development juga gitu loh, untuk mengatasi berbagai masalah yang dia hadapin atau untuk melewati challenge-nya. Jadi mungkin Galuh bisa kasih pesan nih kepada Eureka Women Ladies yang mungkin sedang menjalankan tanggung jawab menjadi seorang ibu tunggal dan juga seorang working mom gitu ya. What is your message to them? Mungkin bisa kasih motivasi juga. Oke. Message gue untuk semua perempuan, teman-teman perempuan gue yang kita yang benar-benar dengerin ini. Kalau misalnya kita itu sering dengar bahwa perempuan itu second class, jangan pernah percaya itu. Karena menurut gue cewek tuh malah first gender. Oh enggak ya? Karena menurut gue kita tuh very strong sih. All of us is very strong. Tapi memang kadang-kadang bisikan society mungkin the way we are raised, terus begitu. Bisa jadi juga diri kita sendiri yang kadang-kadang malah crippled us tuh apa ya? Bagaimana bahasanya ya crippled us ya? Yang akhirnya jadi melumpuhkan kita, melumpuhkan kita sendiri. Gitu. We are actually very strong and we can do a lot of things. Gitu. Tapi memang kita mesti trust ourselves dan punya satu trust yourself, nomor 2 punya keberanian untuk mulai, dan nomor 3 to expect failure. Karena kalau nggak fail nggak mungkin bisa gitu. Jadi ya udah 1, 2, 3 itu aja diulang terus. Kalau fail ulang lagi dari pertama gitu kan, bahwa you need to trust yourself. Nomor 2 adalah bahwa you need to berani untuk mulai, ya kan? Dan expect failure. Ulang aja terus. Kalau misalnya nggak works, cuma 3 itu aja, dan things will be okay. Percaya aja bahwa things will be okay. Gitu. Nah, untuk answer grieving for whatever reason. Powerful. Iya, ini semua orang udah ngomong, tapi gue ulang sekali lagi bahwa time heals. Udah itu doang. Time heals, right? Ya, benar. Jadi it could be 6 bulan. It could be 6 bulan, it could be 2 tahun, it could be 5 tahun, tapi time heals. Jadi selama lu menunggu yourself selesai grieving, make yourself happy, dan percaya aja bahwa one day you will heal. Itu aja. Gimana? Wow, so powerful. Thank you banget. Ini benar-benar bikin orang-orang di sana berharap bahwa mereka punya motivasi ya setelah ngobrol-ngobrol. Mudah-mudahan ya. Ya, mudah-mudahan kita doa juga ya sama-sama ya. Semoga perempuan-perempuan Indonesia juga menemukan momen-momen Eurekanya ya, Eureka momen yang berharga, yang bisa menjadi blessing in their life juga gitu. Terima kasih sekali lagi ya Galuh untuk bergabung di Eureka Women kali ini. Eureka Women udah ngajak gue untuk ngobrol-ngobrol di sini. Semoga berguna ya. Berguna banget. Kita selalu percaya bahwa there is nothing useful ya dari setiap sharing, siapapun yang ikut sharing di Eureka Women House. Eureka Women di sini pastinya Eureka Women Ladies akan banyak dapat inspirasi. Gitu. Kita berharap ya, Galuh juga semakin sukses melewati berbagai fase dalam kehidupan ya kan, yang nantinya ke depannya in the future you are aiming something, we pray for that. Semoga yang dicapai, yang diharapkan bisa berhasil juga untuk dicapai lagi. Sukses dan semangat juga buat Galuh ya.
Oke, thank you. Sampai ketemu lagi, jangan lupa follow IG kita ya Galuh. Siap. Sama Milka Woman channel juga nanti di-share ke teman-temannya di Shopback juga, oke? Oke. See you. Sampai ketemu lagi ya. Bye-bye semuanya. Thank you.